Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Kula terangno saking mulai asbabun nuzul. Rata-rata ulama itu berpendapat bahwa asal mula Isra itu sebagai hiburan ya. Hiburan dari Tuhan ya, Allah nyukani pelipur larang niku saat Nabi ngalami dua kesusahan ya. Itu periode Mekah itu periode tersulit Nabi karena beliau itu sudah minoritas ya, minoritas, kaum minoritas kecil, miskin, terus pendukungnya tidak ada. Satu-satunya yang menggaransi, yang menjamin Nabi tidak dibunuh itu karena beliau dilindungi oleh sinten pamanipun, gini sinten Abu Thalib. Dan termasuk lagi secara kasta sosial ekonomi beliau tinggi karena punya istri yang saudagar kaya. Gini ku Sayyidah Khadijah. Tapi ternyata orang yang selama ini benar-benar di belakang Nabi, baik secara materi maupun moral, sing entek-entekan berjuang, ternyata wafat. Khadijah Abu Thalib wafat. Terus dikenal tahun itu tahun Amul Husni, tahun kesusahan. Sudah gitu niki sing termasuk ilmiah ya, ilmiah. Sudah gitu secara ilmiah psikologis kejiwaan Nabi terguncang. Niki rungokno tenan niki ngaji nggih. Terguncang itu karena secara mitos nggih, keyakinane tiyang Arab niku pun kadung kedekte embek keyakinan yang ditanamkan ulama-ulama Yahudi dan Nasrani. Nggih, kulon turunan Yahudi. Sebab itu banyak cerita di Quran, cerita konsultasine tiyang kafir Mekah nggih pada tokoh-tokoh Yahudi. Setelah konsultasi ya disesatkan, orang mungkin Nabi kok nemu Umi. Karena Nabi Ibrahim orang Palestina, Nabi Isa orang Palestina, Yahya Zakaria juga orang Palestina, Nabi Musa juga orang Palestina. Semuanya itu tidak jauh-jauh dari komunitas Baitul Aqsa. Ini ku masjid Baitul Maqdis dan Baitul Muqaddas. Lah itu wong kafir pinter, saking kepengen nyudutno Nabi Muhammad itu sampai Nabi mesti ning Palestina. Ya mesti roh cerita-ceritane Nabi ning Palestina. Ya kowe apa tau roh Palestina? Setelah kowe dedal-dedal, nek kowe pancen roh iku pintu masjid ning Palestina Baitul Aqsa jumlahe piro? Terus madhepe ning ndi wae. Jadi bahwa Nabi ngeklaim diri sebagai Nabi yang bisa membaca malakutas samawati, baca alam-alam gaib. Niku dites nek iso tenan saiki aku takok jumlahe pintu Baitul Maqdis piro? Ini peringatan kangge santri-santri bahwa semua nabi itu di luar dites fisik. Artinya zaman Nabi sholat di masjid di kayak teletong unta terus disiksa Abu Jahal itu hanya ujian-ujian fisik. Tapi di luar itu sebetulnya Nabi juga mengalami ujian-ujian intelektual. Ya kayak cerita-cerita di hadis Sahih, Nabi itu sering didatangi orang Yahudi ditanya, "Mat, saya punya 5 pertanyaan. Yang tahu itu hanya Nabi. Kalau kamu bisa jawab ya Nabi, kalau enggak ya tidak Nabi." Masuk takokane, apa pertama yang dimakan ahli jannah saat masuk surga? Takokane aneh-aneh. Terus kenapa anak itu kok kadang mirip bapaknya, mirip ibunya? So takokane aneh-aneh. Dan itu berlanjut terus sampai Nabi di periode Madinah. Nah sebab itu Nabi itu secara intelektual itu diasah Tuhan lewat proses Isra, di mana Nabi saat itu secara fasih bisa menjawab jumlah pintu Masjid Aqsa sekian. Perilaku Nabi Musa begini, wajahnya Nabi Musa begini, wajahnya Nabi Ibrahim begini. Sampai di hadis-hadis Sahih Nabi bisa menjelaskan detail. Nabi Musa itu rambutnya kayak ini, wajahnya kayak ini, ada mutiwal. Itu detail sekali Nabi. Sebab itu di sini diterangkan oleh Imam Suyuti, peristiwa Isra adalah peristiwa di mana Nabi berjumpa para sinten Nabi. Itu asal usulnya kenapa? Karena sudah kayak menjadi mitos Nabi itu tidak boleh jauh-jauh dari tradisi Yahudi, tradisi Palestina. Paham ben sampean roh asal usulnya. Tapi kemudian asal usul itu sebetulnya hanya sementara, hanya permainan politik. Sampean ben roh sejarah, permainan politik, manipulasi politik. Sebetulnya Nabi itu ya tidak jauh-jauh dari beliau adalah keturunan Israel. Israel itu bukan menunjuk sebuah negara loh, sampai pun salah paham. Israel dalam bahasa Quran itu menunjuk auladi Yakub.
Israel menjadi negara kan baru kemarin setelah diberi kemerdekaan Inggris. Paham ya? Israel sebagai negara kan baru apa? Kemarin. Sehingga istilah Israel di Quran maupun di hadis adalah menunjuk auladi Yakub. So intinya di antara anak Nabi Yakub ana jenenge Yahuda. Yahuda di turunan-turunan niku Bani Yahuda niku diarani Bani napa? Israel. Ternyata setelah dirunut Nabi Muhammad itu ada beda jauh dengan keluarga Israel. Karena Nabi adalah turunannya Nabi sinten? Ibrahim. Okay. Nabi Ibrahim niku gada putra kalih sing gada turunan gini Ishak kalian Ismail. Ismail kalian Nabi Ibrahim disalap teng Mekah. Ini sing disebut Quran inni askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzi sar'in inda baitikal muharram. Terus saking Nabi Ismail nurun-nurun ngantos Sayyid Adnan. Ya, mulane nak teng berjanji disebut wa adnanu bila raibin inda dzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismail nisbatuhu wa muntama. Secara teori ilmu nasab Sayyid Adnan jelas-jelas wa adnanu bila raibin inda dzawil ulumin nasabiyah ila dzabihi Ismail nisbatuhu tuh amun apa? Tapi yang menjadi masalah itu tadi saya sudah bilang ya. Seakan-akan Nabi Muhammad itu orang yang benar-benar berbeda dari dinasti itu, dari keturunan itu. Karena orang Yahudi, orang kafir Mekah di kepentingan menggagalkan kenabian Muhammad. Sehingga dilecehno Muhammad bin Abi Kabsah. Oh Muhammad sing cilik di rumah tukang angan wedhus. Jadi kowe nak seneng kiai kan inna akramakum indawi atqakum. Cek ben Karlan, cek Karmin pokoke takwa ya kiai. Tapi nek lagi gedeng kiai iku kan anake Karlan kok kakean tingkah. Lah dhisik wong Mekah ya ngoten niku. Dadi nak muni Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib cek terhormat. Mereka adalah orang-orang bangsawan di seputar Quraisy. Nabi itu kastane Quraisy. Jadi kalau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib cek ketok terhormat. Wong kafir pinter nang istilahna ora Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abi Kabsah. Mergo cilike Nabi tau dirumat, cara kene ya Karlan ning penjara desa. Mulane Nabi tau angon wedhus, mergo tau dhe bapak angkat sing tukang napa? Wedhus. Wong Mekah pinter, dididik wong Yahudi. Kowe nek istilahna aja Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, iku cek kekerenan, terlalu napa? Keren. Jadi Muhammad bin Ibnu Abi Kabsah. Wong nak seneng Pak Harto kan Soeharto jenderal besar. Nek sing gedeng wong kemusuk kan terus repot. Terus nyebut desa asline asal. Kowe nak seneng bupati ya jadi bupati. Orang nomor 1 di Bojonegoro. Nak gedeng golekno asal usule. Sing ngoten mun sunatullah mulai riyen sampai kiamat ya. Sunatullah ilati qad khalas napa? Mengkot. Walanta jadi sunnatil lain napa? Tabdila. Ya akan begitu. Nah sehingga peristiwa Isra itu satu peristiwa rohani ya. Selain peristiwa rohani nanti akan diwajibkan sholat, juga ada peristiwa intelektual, ada pengajaran intelektual bahwa semua nabi itu harus punya tradisi yang sama, punya karakter yang sama. Sehingga nabi dalam proses Isra itu dipertemukan dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, nabi-nabi yang lain. Dan diskusi di situ juga ada diskusi-diskusi. Paham ya? Niki penting ya, penting kalau terangaken karena kalau tanpa tradisi yang berkelanjutan ya, sing disebut tenggene thariqah jenenge as-sanad al-mu'tabar, sanad sing mu'tabar utawi nak tenggene pondok-pondok kitab disebut sanad sing muttasil. Ini nanti semua tradisi kenabian akan melenceng. Kalau melenceng itu ngeri. Karena setiap orang ya, mesti gada subjektivitas sendiri, punya versinya sendiri. Sehingga semua nabi harus model istilah politik itu punya platform yang sama, punya karakter yang sama, punya model yang apa? Sama. Nah, sebab itu secara intelektual Nabi Muhammad itu dikenalkan oleh karakter para nabi-nabi dulu. Nggak detail. Satu Quran 30 juz. Andai kan sampai hafal Quran. Sampai ngerunut sejarahnya coba. Kita ini kan kadung dibentuk, artinya kita ini ya alhamdulillah sudah kadung kebentuk, tahu sejarah para nabi. Tapi asal usulnya kita tahu lewat kitab yang namanya Al-Qur'an. Supaya apa? Nabi Muhammad itu dibimbing bahwa Quran atau ajaran beliau benar-benar musaddiqal lima baina yadeh, benar-benar selaras dengan ajaran sebelumnya.
mulai ajaran yang bersifat sama. Nah, niki kitab Fathul Bari tentang Mi'raj niki kan tesih Isra Mi'raj. Dados nabi ku ya manusa ya kadang-kadang ya rondok cara boleh dibahasakan itu rondok ra ikhlas. Dibahasakno hasud kok kasaran ya ora pati ikhlas. Tapi ora ikhlase nabi niku barokah. Riyen kita tahu pertama wajib sholat ku 50. Nabi Ibrahim di langit ke-6, kila 7. Kalau ora roh persise urutane mergo riwayate beda-beda ana semene 6 ana semene 7. Mengko ya ora roh dhewe pokoke nek 6 ya 7. Coba bantah kula. Akhirnya Nabi Ibrahim jenenge capek. Apa mat diceluk wong pancen bae. Jika salat 50 rakaat. Mendel Nabi Ibrahim, ora biasa bantah. Bareng tok Nabi Musa bantah. Apa mat 50? Dekne asline bantah iku ora kok perkara piye. Asline iku gak krana sakake kita mboten. Rodok ngeprekno lah cara Jawa. Piye mat 50? Umatku sing gagah-gagah ra kuat temene umatem. Dadi asline iku ya rasake kita. Mulane kula rapati dutan jasa asline di bab ini karena asline iku terusane inna ummataka la tutiku dzalik. Umatmu ra kuat. Bani Israel umatku sing gandeng-gandeng gagah-gagah ra kuat temene umatmu. Padahal kita ya nyatane ra kuat tenang, tapi alhamdulillah. Singkat cerita terus rodok terjadi debat kecil. Kanjeng Nabi karena ahsanan nasi khalqau wa khuluqau. Nurut mau. Matur ning pangeran Gusti khafif anni. Sampai pangeran disudo 5 berarti itu pinten? Matur nang Nabi Musa ijak abot 45. Njaluk ringanan neh. Sampai akhirnya ping 9. Ping 9 berarti 5 ping 9 kalong pinten? 45. Lalu saat ini Nabi Musa saya 5 lagi jaluk nih keringanan. Waduh anak sido. Ini kumpul rasidono wajib sholat. Tapi pertanyaannya lah, apa ada Mi'raj jebule ratu apa kan gitu. Itu jasanya Nabi Musa. Baru kayak protes nih, saya ket jadi minten gangsa. Tapi itu sisi Nabi Musa. Tapi kalau ini cerita tentang riwayat ini tentang Fathul Bari kalau waca mawon. Ketika Nabi Musa di langit ketiga atau keempat, ini kan dilangkai kanjeng Nabi. Dilangkai itu nangis. Nangis itu nangis protes. Ditakoki oleh malaikat Jibril, kenapa kau nangis? Grutu itu gak adil guys. Cah wingi yuk ngangkai makomku. Grutu. Akhirnya kanjeng Nabi takok, niku sinten? Iku Musa. Nembe nopo? Ya nembe grutu. Sing digrutoni sinten? Pangeran. Lah terus pangeran gak piye-piye, gak wis biasa aja. Mboten niku lho mboten gawe-gawe. Nek ora percaya sampean waca dhewe kitabe. Kok eja sithik-sithik. Terus lah kena apa? Ya mergo sampean luwih enom tapi nglangkai makome. Rada ora trimo. Marahe tabayun kan cara saiki tabayun dikonfirmasi. Kula waca mau narape, mungkin nek sing ra ngandel nggih ben ngandel, nek sing ra ngandel nggih ben ya ben goblok wong tak wacana kok ora ngandel. Dari ali. Kalau waca mau narabe, niki top tenan nih, wis Mi'raj tenan nih. Teng kitab kula halaman 613 juz itu. Jadi sampean saged ngecek malih. Misalnya beda halaman nggih. Apa ya? Bab ya, babnya ya, di bab. Bismillahirrahmanirrahim. Niki jelas sampean jarang maca iki. Apa ora tahu? Jarang ora tahu parah nggih. Parah gak nate. Ini kanca kula mulai alit niki teng sarang. Jadi kula niku de kanca Habib Zain, kanca-kanca mulai alit. Alhamdulillah nganti tuwa ora ana perkembangan ya tetep kanca maksudnya. Ya sudah dadi kiai, nak masalah materi itu tambah juga ya. Umat ya tambah akeh, tapi hubungan akrabnya tetep sepawa wancet. Ngger ketemu ya pikirane ngopi, rokok. Nah, kula sana perkembangan ya gak rokok ya termasuk. Tapi kalau cara fatwane Mbah Nafek salah. Rokok cara kowe apa, Hak? Misalnya ke darani haram, kowe sing salah. Ning dinggon barang haram dobong. Aduh, kelarang. Mboten nate menang. Iki seksine niki. Nah, kula debat mbek Mbah Nafek. Lah iya rokok iku haram, mulane. Dobong. Kowe nek ndirokok sitok terus mbok yakini haram. Rak berarti jek ana terus barang haram. Tapi nek tak rokok kan tak ilangi. Berarti aku ngilangi haram. Gombah atau menang panjenengan. Ya, mana apa? Nah, kalau skala tuwa nurut mawon.
Ini alhamdulillah niki majelis kula seneng sangat ditunggoni para habaib saged nderekaken kersane Habibuddin. Kula ki ora ngrasa paling bener wong dikongkon mawon. Tapi kelirune insyaallah ora nganti 1%, 0,, sekian persen pantes-pantes. Ya kudu dhewe kudu ngono. Kula waos nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Nabi sinten? Musa ya, kesalib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nangis. Terus lam azunna ahadan yurfa'u alayya. Saya itu tidak pernah mengira ada orang diangkat meninggi saya. Gak terima. Terus mergo napa? Yasumu banu Israil anni akramu 'ala Allah. Umatku wis kadung yakin nek saya ini yang terbaik kok dilangkai wong ku piye? Kaya kula misale sedarani wong alim alamah terus jebule keliru kalah mbek amang kan yo isin. Dari burung amang putune Nabi mboten isin kula nek kalah mboten isin. Boten yakin boten isin. Kok. Abe isin kalah ya ora apa-apa. Tapi ini kan jaga imet kan. Misalnya kula tengkeling terus ali terus kula ndek kanca ya Bidin ini cerita lucu tenan iki kisah nyata. Jenenge Kiai Izzuddin Buntet itu top-tope kiai di era itu. Dua santri niku tiang Cirebon asli Jakarta. Jenenge Budi. Ini kanca niku tak sebut jenenge wong cerita lucu. Dia itu bangga dengan kiainya karena orang Jakarta. Mergo angger kiai mek Kiai Izzuddin ku nyucuk. Bangga nek mergo kiyaine ora ono sing ngalahno. Kabeh kiai sak kawasan kono iku nyucuk. Suatu saat ana pengajian ngaturi Mbah Mun ya Mbah Maimun Zubair. Kiai Izzuddin nate mondok sarang. Bareng wonten Mbah Mun Kiai Izzuddin nyucuk. Niku bocah niku teng tingkat 2. Aduh kiai ku keok. Gak terima. Karena dia ngukur menang kalah ini pakai nyucuk. Mulane kula tak biasakno nak mbek wong sepuh nyucuk, mbek ben tawaduk. Kuwatir ku nak ono wis ben santri kula aduh Gus Mbak Ki wis akeh lah. Sementing tawaduk. Lho akhirnya cah niki niku badhe niku pamit wae mondok teng sarang. Karena dia tidak ingin punya kiai yang nyucuk. Oleh muni aduh kiai ku keok. Niku kiai itu diceritani guyu ra barbar. Yus, dia kok kalah. Lagi Nabi Musa itu ya Nabi ya manusia. Bareng Nabi Muhammad ngelangkai makome. Ya Allah lam azunna ana hadan yurfa'u alayya. Mbok sampean maca yurfa'u bo yarfa'u wis boleh. Sauni-unimu lah. Sementing aja yurfi'u aja yarfa'. Sauni-unimu lah. Enake apa? Diangkat sak dhuwurku apa ya sampean maca milah wae. Bebas. Apa ya nama jawab Yurfa wedi nek mereka ngarepe wong akeh sakake kula maksudnya nak. Akhirnya terus ditanya sama malaikat Jibril, kenapa kira-kira gitu? Wahum yasumu banu Israila anni akramu 'ala Allah wa hadza akramu 'ala Allah minni. Ini urusan nama umatku wis yakin saya ini nabi terbaik. Masalah kan cara image sih. Kaya wong elek pacaran terus kancane luwih ganteng kan ya mriyang kan. Mulane kabeh iku anggere pacaran sing ngajak kancane sing luwih elek. Niku pengalaman. Masalah kan. Kaya ustaz, nak ngiyai apa ngiyai ning desa-desa mau ngajak kancane sing luwih alim, masalah ya. Golek penderek sing wis ora apa-apa lah kira-kira. Kula termasuk ndek nyali, ngaji ngajak ya amang medal ngalim. Kula termasuk kiai ndek nyali. Bon. Walau kana hadza wahdah hana aliyah. Maksudnya nak aku kalah mbek Nabi Muhammad gak apa-apa lah, secara pribadi aku kalah gak apa-apa. Oke. Pancen iki sing dipilih aku kalah gak apa-apa. Walakin ma'ahu ummatuhu wa hum afdhalul umam indallah. Lho nak antar ketua kalah aku ora masalah, oke lah. Lho tekan sak umatku yo kalah, dadi gak trimo. Dadi wong ra trimo iku yo oleh sithik-sithik tapi Nabi Musa wae ora trimo. Terus walakin ma'ahu ummatuhu wa hum afdhalul umam indallah. Jadi sampean-sampean iki itu orang yang digugat Nabi Musa. Monggo difatihai kersane mboten gugat. Jadi nak pas kalah mbek Nabi Muhammad itu pun ikhlas ya, tapi bareng kalah mbek antar umat kalah niku gak trimo. Walakin ma'ahu ummatu wa hum afdhalul umam indallah. Dan iki sing lucu. Qala Jibril, hadza Musa. Wa may yu'atibu, kanjeng Nabi tangkel. Wa may yu'atibu, terus sing digumami sapa sing digremi sapa? Qala yu'atibu rabbahu fika. Lho niki kula maca. Kok nak kurang marem tak seksine ya amang tak kon maca.
yu'atibu rabbahu fika. Qultu wa yarfa'u sautahu ala rabbi. Ning ngarepe pangeran yo wani. Peristiwa Mi'raj yang jarang diceritakan orang itu, Rasulullah itu ketemu Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu disebutkan di sini faidan an yaminihi aswidatun wa an yasarihi aswidatun. Dari sisi kanan itu ada kelompok besar, dari sisi kiri juga kelompok besar. Saya baca teks aslinya ya, tabarruk ya, supaya dapat berkah dari bahasa Rasulullah SAW. Ini cerita Nabi ketika ketemu Nabi Adam. Faidha nazara qibala yaminih dohika, wa idha nazara qibala shimalih baka. Nabi Adam ketika melihat ke kanan itu senyum-senyum, senang sekali. Tapi kalau kau melihat ke kiri itu nangis. Lalu Rasulullah SAW tanya ke malaikat Jibril, itu siapa? Itu Adam. Dan yang kelompok di kanan itu ahli surga. Maka beliau kalau melihat senang sekali. Dan kalau yang di kiri itu ahli neraka, kalau beliau melihat itu susah sekali. Artinya apa? Betapa susahnya jadi Nabi Adam itu. Jadi kalau misalnya ada koruptor ketangkep gitu ya, yang nangkep ya cucunya, yang ditangkep juga cucunya. Kalau kita punya anak 10 gitu, terus yang satu misalnya nyuri milik temannya, milik saudaranya itu, sing naboi ya anaknya, yang ditaboi juga anaknya. Kayak apa tersiksanya seorang Nabi Adam? Karena nggak punya pilihan, pasti dari sekian kasus dolim dan mazlum, yang mendolimi maupun yang didolimi itu pasti anak cucunya. Jadi betapa susahnya seorang Nabi Adam. Jadi termasuk kearifan kita sebagai manusia itu belajar dari takdir yang kita hadapi, yaitu keterbatasan kita sebagai manusia. Kita harus bisa ngelola kegagalan, terima kodok kodar. Makanya kata Mbah Mun, abahnya Gus Hasim itu sering cerita ke saya, iman itu paling dhuwur itu iman kodok kodar, khairihi wa syarrihi minallah. Kita harus punya kesiapan iman khairihi wa syarrihi minallah. Bahwa segala kebaikan, segala syar itu sudah digariskan oleh Allah Ta'ala. Kita bisa apa sebagai manusia? Jadi pertama Nabi Muhammad ketemu di as-sama idunya, langit paling dekat, itu ketemu Nabi Adam dengan kondisi seperti tadi. Kalau melihat ke kanan itu senyum, karena itu anak-anak beliau, turunan beliau yang ahli surga. Kalau melihat ke kiri itu nangis, karena itu cucu beliau yang ditakdir tidak jadi orang baik. Artinya kalau ada peristiwa sosial, sosial apa saja, yang satu zalim, yang satu mazlum, atau yang satu benar, yang satu salah, atau sama-sama benar tapi salah paham, itu semua adalah cucu Nabi Adam alaihis salam, dan itu membuat beliau kadang-kadang dohika, kadang-kadang senyum, kadang-kadang baka, kadang-kadang nangis. Jadi itu yang menjadikan tambahnya arifnya Rasulullah SAW. Saya teruskan. Qultu ya Jibril man hadha qal hadha Adam wa hadhil aswida an yamini wa an shimali nasamu bani. Fa ahlul yamin ahlul jannah wal aswida allati an shimali ahlun nar. Fa idza nazara qibala yamini dhahika wa idza nazara qibala shimalihi baka. Itu seperti misalnya kita punya anak 5, yang satu sukses jadi profesor doktor atau jadi orang alim, yang satu sekolah saja gak naik, misalnya sudah gak naik, nentekno dunya itu nghabiskan harta itu kan. Tapi barokahnya itu mungkin kita mau jadi sombong gak jadi gitu, karena punya anak yang gak sukses. Mungkin barokahnya punya anak gak sukses itu meredam keangkuhan kita, terus kita menjadi orang yang sopan dengan tetangga, dengan orang lain karena dipaksa punya hal-hal yang seperti itu. Jadi semua yang ditakdir Allah kalau kita ridho itu pasti baik. Nabi ketika Mi'raj, ini yang jarang dikaji. Sebetulnya kalimat-kalimat dalam sholat, pertama Rasulullah Muhammad SAW ketemu Allah, itu Nabi maju. Maju ini Jibril sebenarnya mau ikut, karena Nabi bilang, ya Jibril jangan tinggalkan saya sendiri. Terus kata malaikat Jibril, sudah makam saya sampai sini, kelas saya sampai sini aja. Enggak, kamu harus nemani saya. Ketika memaksa nemanin, beliau tidak kuat. Di beberapa rawat dijelaskan sampai beliau pingsan, sampai beliau tidak sadar. Akhirnya terus ada ayat wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Kita punya kelas tertentu yang enggak levelnya sampai sadar. Akhirnya Nabi masuk wilayah itu, area itu. Dan Nabi ngendikan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Kira-kira maknanya semua kehormatan, semua kebaikan, semua yang bersembah suci itu milik Allah Ta'ala. Lalu Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bahwa kamu Muhammad mendapat salam dari saya, mendapat semua kehormatan, semua keselamatan. Kemudian Nabi itu karena sebagai hamba yang tidak egois,
tidak ingin kalau nikmat dirasakan sendiri, tidak ingin kalau sedang senang beliau sendiri yang merasakan. Beliau ngendikan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, tolong bahwa status selamat itu tidak hanya milik saya, tapi milik siapa saja yang soleh. Soleh itu ya sesuai kelas masing-masing. Setelah itu para malaikat melihat kebaikan Nabi yang seperti ini, melihat mentalnya atau keinginannya yang luar biasa untuk baik kepada semua orang, wa ala ibadillahi sholihin. Terus malaikat saat itu rame-rame bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Catatannya apa di sini? Bahwa ternyata kesaksian tentang syahadat itu dimulai rasa tidak egois, merasa bahwa rahmat ini harus dirasakan semua orang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rahmat ini harus dirasakan banyak orang. Ketika Rasulullah dapat perintah 50 sholat, itu Nabi Ibrahim pertama yang dilewati karena di langit paling atas dibanding nabi-nabi yang lain. Itu Nabi Ibrahim diam karena beliau tidak punya tradisi protes. Semua nabi diam karena Allah memerintahkan, pasti sudah bagus lah, sudah diukur kekuatan hambanya. Tapi ketika Nabi Musa, beliau orang pertama komplain. Dapat apa kamu ya Muhammad? Dapat 50 sholat. Apa komentar Nabi Musa? Umat saya lebih gagah-gagah, lebih keren-keren. Pernah saya uji itu tidak ada yang mampu, apalagi umat kamu. Maka kamu mintalah keringanan. Fas'alhut takhfif, kamu harus minta keringanan. Masyhur itu riwayat itu. Kemudian Nabi minta keringanan sama Allah, dipotong hanya 5. 5 masih 45, dipotong lagi 5 masih 40, sampai 9 kali pemotongan. Akhirnya jadi 5 sholat. Itu satu menjadi pelajaran bahwa hubungan dengan Allah Ta'ala itu tidak perlu malu, karena Allah itu suka kalau dimintain. Mestinya kan dipotong 5 minta lagi sungkan, dipotong lagi 5 minta lagi sungkan, tapi ternyata berkali-kali. Bahkan ketika sudah 5 itu Nabi Musa masih bilang, ya Muhammad minta lagi keringanan. Jadi kalau itu dikabulkan itu jadi tidak ada sholat itu kalau 5 masih minta. Nah, sampai Rasulullah itu tanya ke Jibril, ya Jibril, bagaimana dengan gaya komplainnya Nabi Musa? Hiddah itu sering komplain. Jawabnya malaikat Jibril, ya roh hiddata, Allah tahu betul tentang komplainnya Musa dan Allah senang. Ya karena bawaan beliau begitu. Ini penting saya utarakan bahwa dalam Islam itu orang yang lemah lembut, yang samahah, Awwahun halim kayak Nabi Ibrahim itu juga Allah suka. Yang suka komplain tapi demi hak, bukan demi konflik. Saya ulang lagi, demi hak bukan demi konflik, juga Allah suka. Itu kita menjadi dapat sholat yang hanya 5, itu barokahnya komplainnya Nabi Musa. Karena kita yang lemah ini diukur dengan umat beliau yang kuat, ternyata umat beliau tidak kuat. Barokahnya tidak kuat itu dipakai tolak ukur, apalagi umatmu ya Muhammad. Kemudian itu yang menjadikan Nabi sebagai orang yang sangat tawaduk, karena yang merintahkan itu senior. Meskipun kita tahu Nabi Muhammad itu Sayyidul Awwalin wal Akhirin, tapi secara lahir, secara jusmani beliau lahir paling belakang. Dan secara lahir juga beliau Nabi paling terakhir. Jadi secara hukum adab beliau harus sopan. Tentu sopan itu jadi panutan kita. Meskipun kita tahu hakikat beliau adalah Sayyidul Awwalin wal Akhirin secara hakikat. Nanti kita bicara lebih jauh tentang jusmani dan rohani. Nah akhirnya keturutan sampai 5 sholat yang kita lakukan sekarang itu barokahnya komplainnya Nabi Musa. Beliau ngendikan assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, tolong bahwa status selamat itu tidak hanya milik saya, tapi milik siapa saja yang soleh. Soleh itu ya sesuai kelas masing-masing. Setelah itu para malaikat melihat kebaikan Nabi yang seperti ini, melihat mentalnya atau keinginannya yang luar biasa untuk baik kepada semua orang, wa ala ibadillahi sholihin. Terus malaikat saat itu rame-rame bersaksi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Catatannya apa di sini? Bahwa ternyata kesaksian tentang syahadat itu dimulai rasa tidak egois, merasa bahwa rahmat ini harus dirasakan semua orang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rahmat ini harus dirasakan banyak orang. Yang terakhir saya cerita secara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dianut oleh Imam Asy'ari dan Maturidi. Meskipun secara lahir itu Nabi mengalami pertemuan dengan Allah di Sidratil Muntaha, tapi tetap saja kita cara pandang bahwa Allah Ta'ala itu mukhalafatul hawadis. Allah tidak bisa kamu andekan di satu tempat terus mengalami hal-hal yang kita alami sebagai makhluk. Sebab itu
sirrinya kenapa di surat Isra dimulai dari subhanalladzi. Allah tetap maha suci. Maha suci itu artinya terbebas dari yang kita alami. Allah selalu mukhalafatul hawadis. Allah la yahtaju ila makarin. Allah tidak butuh tempat. Allah tidak butuh waktu. Allah tidak butuh semua. Karena Allah itu qayyum. Allah itu qiyamuhu bi nafsihi, berdiri sendiri. Allah tidak butuh aras. Allah tidak butuh kursi. Tapi eksistensi kursi yang butuh Allah. Allah tidak butuh aras, tidak butuh kursi, tidak butuh langit. Semuanya itu berdiri karena Allah. Bukan sebaliknya Allah berdiri di atas semuanya. Sehingga kita mulai kecil diajari Allah itu siapa? Al-Qayyum. Kalau bahasa kita qiyamuhu bi nafsi. Selalu berdiri sendiri, dan Allah itu Al-Ghaniyul Mutlaq. Enggak butuh yang lain. Di sini pentingnya selalu Nabi ngendikan subhanallah subhanallah, wiridanya tetap Allah itu maha suci, Allah maha besar, Allah maha agung, dan keagungannya diantara ditandai dia punya sifat yang tidak sifat kita. Dia punya keabadian yang tidak bisa kita miliki. Dia punya semuanya yang tidak kita miliki. Jadi sebab itu dimulai subhanalladzi asra bi abdi lailam minal masjidil